البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Fatah bin Abdul Hafidz Al-Qadasi hafizahullah. Dulu anak diajak untuk pergi ke Taiz. Taiz negerinya cantik, dari potret-potretnya cantik. Tapi jelas kita sebagai orang asing susah untuk pergi ke berbagai negeri, berbagai provinsi di Yaman. Selama Husi masih ada, ahlu sunnah akan susah pergi sana sini. Kalau ada sebagian tempat yang macam itu, ada yang kurang dari itu. Tapi Taiz cantik. Syekh Abdul Hafidz ini, Syekh Fatah Qadasi, beliau punya masjid besar katanya di Taiz sana. Punya markis besar, dibuatkan masyarakat. Jayid. Melawat ke berbagai Darul Hadis yang anak dari Darul Hadis di Damas. Bermunculan markis banyak sekali. Beberapa 2 mingguan yang lalu Syekh Ali Baiti, dan beliau memang dari ahli bait, beliau memberikan daftar masjid-masjid ahlu sunnah di wilayah Lahaj, provinsi Lahaj. Mereka banyak sekali, memang namanya orang Yaman, suka ilmu mereka. Masing-masing banyak markis di sana. Satu provinsi banyak. Levelnya bukan level ustadz, level masyayikh. Iya. Biasa mereka memang para penghafal dan macam itu, ahlu hadis. Oh, harus diulang-ulang. Dan sebenarnya kita kalau melatih itu mampu dengan izin Allah. Ma'ruf di dalam ilmu kedokteran itu. Kalau otak dilatih untuk selalu menghafal, dia akan berkembang sebagaimana otot manusia. Kalau sering dilatih, dia membesar. Kalau didiamkan aja, dimanja, jadi mengecil. Walaupun kita tidak sehebat ulama dulu-dulu, tapi kita melatih semampunya, hafal Arba'in Nawawiyah atau hafal beberapa hadis semampunya. Lama-lama diberkahi insya Allah. Baik, kita lanjutkan dulu. Masih yaitu masuk muka surat 34, betul ya? Baik, qal ad-darsus salis al-mujarradu wal mazid. Pelajaran yang ketiga, masalah fi'il yang mujarrad, yang betul-betul kosong dari tambahan, atau mazid, yaitu mengalami penambahan. Yang qasimu kullun minal fi'li wal isim, berarti isim juga. Masing-masing dari fi'il dan isim itu terbagi menjadi ila mujarrodin wa mazidin fih. Ada isim atau fi'il yang mujarrad, ada isim atau fi'il yang mazid. Sekarang fal fi'lul mujarrad sulasi. Fi'il mujarrad itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama sulasi, betul-betul dia hanya 3 huruf. Nahwu daraba. Wa rubai, nahwu dahraja. Dahraja itu bergulir atau menggelinding. Menggelinding ya? Berguling-guling. Ayo, tamam. Berputar. Kemudian wal mazid fihi. Sementara untuk yang mazid itu boleh jadi ada 3. Yang pertama rubai. Nahwu qatala. Ada 3 huruf. Ada 4 huruf. Qaf, alif, ta, dan lam itu. Kemudian khumasi, nahwu intalaqa, yaitu berangkat atau beranjak atau pergi. Wa tadahraja, sama artinya. Dahraja dan tadahraja asal maknanya sama, yaitu bergulir atau berputar, menggelinding, berguling-guling. Wa sudasi, boleh jadi dia sudasi, sampai ada 6. Nahwu istahraja, bersungguh-sungguh mengeluarkan. Kalau akhraja, mengeluarkan. Istakhraja itu sungguh-sungguh mengeluarkan. Wa ihranjama. Ini Anda lupa. Coba ya kita tengok. Ihranjama. Semula dari harjama dia, semula asalnya. Coba kita tengok. Bukan. Bukan. Coba ya. Memasukkan. Coba.
yaitu mengembalikan sebagian ke sebagian yang lain atau mengumpulkan. Ya sudah pernah kita tengok kok ya. Iya, mengumpulkan atau mengembalikan sebagian ke sebagian yang lain. Ronjama yaitu menyatukan, mengumpulkan, betul. Kemudian atau berkumpul. Walismul mujarrad. Yang tadi fiil, sekarang yang isim. Isim mujarrad itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sulasi, nahwu rojulin misalkan. Atau rubai yaitu 4, nahwu Ja'faru. Misalkan Ja'faru atau Ja'farun atau Ja'farin, nahwu Ja'farin. Yang ketiga khumasi yaitu ada 5 huruf, nahwu safarjal. Nah, ini nama buah, sejenis buah dia. Cuma nggak tahu dia bentuknya apa, dulu pernah nengok tapi sudah lama, dah berapa tahun. Masalahnya kalau cuma lihat kamus yang tidak ada gambarnya, cuma dikatakan ini buah yang ma'ruf. Susah kita. Soalnya ini tidak ada internetnya aja, susah masuk, susah. Ya cuma ini sedang merekam, susah. Sih boleh dicoba ditengok di situ, tinggal dicari hurufnya situ, lalu mungkin akan muncul bentuk gambarnya macam apa. Kemudian wal mazidu fi, yaitu isim yang mazid itu terbagi menjadi 3 dohirnya, bukan 4. Yang pertama rubai, yaitu berarti ada 4 huruf. Nahwu qitalin, ada 4 huruf. Oh iya, macam pir ya, pitch gitu ya. Macam pitch, iya. Dengan yang kita makan safarjal. Ya, mungkin mirip-mirip dengan itu, pola itu. Masih keluarganya kok. Jayid. Safarjal. Iya. Sejenis, mungkin masih kerabatnya pir atau gitu-gitu ya. Kalau bahasa Arabnya apa safarjal? Kemudian yang khumasi nahwu ikramin. Ya, ini ada 5 huruf ikram, pemuliaan. Wa dihraj, dihraj ini tentunya apa? Masdarnya, yaitu pengguling, apa namanya? Situasi yang berguling-guling itu tadi. Wa sudasi nahwu intilab, yaitu keberangkatan, beranjak atau kepergian. Wa asafir, burung-burung kecil, jamak dari usfur itu. Kemudian wa subai, yang keempat adalah subai yang ada 7, nahwu istikhrajin, pengeluaran dengan sungguh-sungguh. Ihrinjamin, yaitu apa? Pengumpulan tadi itu. Kemudian wa mimma taqaddam, dari apa yang telah berlalu, ta'lamu annama yaqbalu tasrif, Anda mengetahui bahwasanya lafaz yang menerima tasrif seperti apa? Zahaba, zahaba, zahabu, atau zahaba, yadhabu, zihaban, atau apa. Yang penting apa? Dia bukan jamid. La yakunu ala aqalla min salasati usul. Tidak terbentuk kurang dari 3 huruf dasar, huruf asli. Ya, tak mungkin hanya 2. Karena apa? Namanya isim. Isim jelas apa? Minimalnya adalah 3. Untuk yang munsharif, untuk yang mengalami sorof. Adapun kalau isim jamid atau isim yang misalkan yang mengalami mabni, jelas boleh jadi dia adalah 2 huruf pun cukup. Seperti hu, huwa, cuma 2. Padahal dia isim, tapi jelas dia tidak mengalami sorof, tidak mengalami tasrif. Tapi yang mengalami tasrif pasti apa? Minimalnya 3. Fa idza ra'aita minhu ma dhahiruhu ala harfin aw harfain,
Maka apabila Anda melihat dari lafadz tadi sesuatu yang zahirnya dia itu hanya satu huruf atau dua huruf saja, fa'lam annahu hasala laha hadzf, maka ketahuilah bahwasanya dia mengalami penghapusan. Nahwu contohnya qul. Baik, telah kita lewati, ini adalah fi'il amr dari qala yaqulu qul. Baik, zahirnya nampak berapa? Dua. Tapi kita sudah tahu pada pembahasan yang di masa lalu itu dari apa? Uqul. Nah, asalnya 4 seperti uktub. Kata bayak tubuh uktub ada 4. Baik, uqul lalu jadi kul, jadi 2 saja. Demikian pula bi'. Kalau bi' kira-kira asalnya apa itu? Ba'a ya bi'u. Dari apa? Ba'a ya bi'u ibyi. Ibyi jadi bi'. Semula 4 memang. Fi'il amr seperti yang apa itu? Yang wazan fa'ala yaf'il fa'ila yaf'ilu contohnya apa? Terlupakan anak ya. Misalkan yang polanya adalah yaf'ilu, yahsibu, aywa, hasiba yahsibu, ihsib, aywa, ihsib. Menurut salah satu qiraah. Kalau qiraah yang lain hasiba yahsabu, ihsab. Enggak masalah mau ihsab atau ihsib. Nah, ini asalnya juga seperti itu, ibyi lalu jadi bi. Ya, asalnya fi'il amr untuk pola-pola itu adalah 4. Tidak mungkin kurang dari 3. Nah, sekarang kenapa hanya 2? Bi, karena memang asalnya apa? Ibyi lalu ada penghapusan. Jual. Kenapa? Jual, arahan jual. Ya, jual lah. Iya, betul, arahan perintah. Kemudian ini cara bacanya apa kira-kira ya? Yid kah? Iya. Mungkin yid kalau fi'il amr atau mungkin kalau ini adalah isim yadun. Yadun asalnya adalah yadiyun. Coba kita tengok. Ini beliau sedang mengumpulkan fi'il semua atau gabungan, ada fi'il, ada isim. Kita tengok. Kemudian damun. Karena ini mungkin ini isim yaitu damun, darah. Asalnya adalah damwun. Baik. Tapi boleh jadi ini adalah fi'il amr, dum. Dari apa? Udum. Seperti uktub tadi, seperti uqwul. Nggak tahu apakah beliau ingin semuanya fi'il amr. Kalau fi'il amr berarti kita cari yang fi'il. Berarti tadi bukan yadun tapi apa? Yid. Kita tengok ini. Aywa, ternyata beliau mencampur. Ini campur. Ini nanti jawabannya beliau mencampur. Jadi tidak semua fi'il amr. Ada yang berupa isim. Karena semuanya mungkin. Seperti ini, dal dan mim. Boleh jadi ini fi'il amr, boleh jadi ini adalah isim, yaitu damun, yaitu darah. Kemudian i, wah ini satu huruf, hebat sekali. I, yaitu apa? Perhatikan atau hafalkan. I. Iya. Perhatikan. Iya. Dari apa? Dari wa'ayai. I. Perhatikan. Iya. Iya, fi'il amr ini satu huruf. Perhatikan. Ya, bayangkan kita dikasih surat satu lembar apa itu A4 cuma kasih satu huruf I gitu aja. Ini dari apa? Dari wa'ayai, yaitu perhatikan baik-baik. Iltafit artinya menoleh, yaitu tolehlah. Boleh iltafit ilayya, hendaknya Anda menoleh ke saya, perhatikan ke saya. Tapi asal dari I adalah yaitu apa? Betul-betul mencurahkan perhatian atau menghafal. Wa'ayai. Wa'yun artinya adalah yaitu wadah, apa namanya? Bekas. Tayyib min qaulik il kalam. Yaitu il kalam, yaitu perhatikan ucapan ini. Atau ma, ini satu huruf juga ini. Min qaulika Mallahu la'af'alanna kadza. Nah, ini lughatun fi aimanillah. Ma berarti ini adalah apa? Sumpah dia. Mallah yaitu aimanullah, yaitu saya bersumpah kepada Allah. Jadi satu huruf aja, mallah. Ya, bahasa Arab memang luas masya Allah ya. Fa aslu qul. Asalnya qul, bahkan apa? Kita sudah tahu asalnya yang lebih lagi adalah apa? Uqwul. Ini qul sendiri ini sudah mengalami perubahan karena asal dari wawunya itu di dhammah ma'ruf. Dari apa? Uf'ul, uktub. Berarti apa? Uqwul. Lalu jadi qul. Lalu jadi qul. Wa aslu bi adalah bi, yaitu apa? Ibyi asalnya.
Iya. Fa hudzifat ainuhuma, lalu ainul kalimahnya dihapus, litakhallusi min iltiqa'is sakinain, agar lepas dari pertemuan dua sukun di situ. Wa aslu yadin, yaitu apa? Yadiyun. Asal dari yad adalah yadiyun, tangan. Baik. Makanya ketika dijamak muncul yaknya aidi. Baik. Kemudian wa aslu damin damayun. Iya, oh iya betul. Anak tadi baca damawun, tapi yang lebih fasih adalah damayun. Baik. Nah, ketika dijamak jadi apa? Dima. Jadi muncul alif di situ. Fahudhifat lamuhuma, lamnya yang dihapus, huruf ketiga yang dihapus, i'tibaton, yaitu dengan serta merta, i'tibat, tanpa alasan tasrifiyah apapun. Li ghairi illatin tasrifiyah, tanpa ilah tasrifiyah. Ya, kalau ditanya ini dari sorof apa ini, huruf ketiganya dibuang tanpa ada pertemuan dua sukun lah atau apa, nah, ini tanpa alasan. Itulah yang kita dapatkan di Arab untuk keringanan. Intinya cari keringanan. Yadiyun susah di lidah, damayun tak senang di lidah, dah langsung damun aja, dam, yad, dah macam itu. Wa aslu iui. Ya, karena pada dari wi'a, yaitu apa? Wa ayai iui. Susah kita membaca memang. Makanya dibuang yang susah-susah, tinggal apa? Satu huruf ja'i. Ya. Fa hudhifat fa'uhu, fa'nya dihapus. Mana fa'nya? Itu wawu itu dari wa'a ya'i. Wawunya yaitu faul kalimahnya dihapus tabaan lihat fiha fil mudhari, mengikuti penghapusan itu dalam fi'il mudhari wa'a ya'i. Asalnya apa itu? Wa'a ya'i. Lalu wawunya dihapus. Dalam fi'il amr wawunya juga ikut-ikutan dihapus. Jadi apa? Kemudian hamzah wasal depan tak perlu. Berarti tinggal apa? Satu huruf terakhir i. Baik. Dan jelas lamul kalimahnya itu disukun dalam fi'il amr seperti apa? If'il. Baik. Nah, sekarang ya yang disukun ini dibuang saja jadi i, bukan i, bukan. Baik. Nah, inilah sejarah dari beberapa lafaz. Kata beliau, kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya fi babil hadzf, dalam bab hadzf. Ini masih membahas masalah apa? Fi'il dan isim terbagi dua, mujarrad dan mazid. Dan minimalnya itu 3. Tapi kalau kita dapati dia hanya 1, misalkan i, atau 2 seperti apa? Bi dan kul, ketahuilah kata beliau ada yang dihapus di situ. Sebenarnya dia 3. Baik. Kemudian kata beliau wastughniya an hamzatil wasl, dan hamzah wasl tidak lagi diperlukan. Kenapa? Litaharrukil ain, karena ainul kalimahnya berharokat. Kita tahu hamzah wasl didatangkan ketika ainul kalimahnya disukun. Seperti apa? Uktub. Bukan ainul kalau di situ. Bahkan apa? Faul kalimahnya dia disukun, maka hamzah didatangkan. Tapi ketika faul kalimahnya itu berharokat seperti apa? Seperti qatil atau misalkan apa? Sajil, maka tidak perlu hamzah. Tapi kalau ternyata huruf pertamanya itu disukun, maka perlu hamzah. Seperti apa? Uktub, kafnya disukun, berarti perlu alif di depannya itu. Alif atau hamzah wasl. Nah, sekarang yang tersisa tinggal apa? Wawu sudah dihapus, ain dihapus pada iui itu. Maka perlu maka apa? Hamzah waslnya dihapus, tidak diperlukan karena ainnya ada kasroh i. Tidak perlu kita baca i, enggak perlu. I saja. Baik, kita ambil harokat, ambil baris terakhir. Wa aslu ma aimanu, asal ma dari aimanu yang dihapus tak calang-calang, 3 dihapus semua. Ya, tinggal ma saja. Iya. Fahudhifat fa'uhu wa lamuhu, fa'ul kalimahnya, mana fa'ul kalimahnya? Yaitu boleh jadi adalah ya, karena dari af'alu aimanu, ya-nya dihapus. Kemudian lamnya dihapus yaitu nun. Tinggal apa berarti? Berarti tinggal hamzah yang paling depan itu dengan mim, yaitu ainul kalimah. Fastughniya an hamzatil wasl, lalu hamzah wasalnya tidak lagi diperlukan. Kenapa? Litaharrukil mim, karena mimnya yang dia adalah ainul kalimah, dia berharokat. Maka hamzah wasl dihapus, tinggal apa? Mim saja. Ma. Baik, ilahuna wallahu a'lam.
Baik. Ini memang membahas sejarah dari sebuah kata ini. Iya. Mm-mm. Sama lagi daripada